Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sausan Salsabila, absen 29 dari kelas 9B. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang reproduksi generatif pada tumbuhan. Tapi sebelum itu, mari kita ketahui tentang pengertian reproduksi. Reproduksi adalah proses perkembangbiakan suatu makhluk hidup agar mencegah terjadinya suatu kepunahan. Nah, di dalam tumbuhan sendiri, reproduksi dibagi menjadi dua jenis, yaitu adalah reproduksi vegetatif dan generatif. Vegetatif adalah reproduksi yang tidak melalui proses fertilisasi, artinya dia tidak membutuhkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sementara reproduksi secara generatif ini adalah reproduksi yang melalui proses fertilisasi, artinya dia membutuhkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada tumbuhan berbiji tertutup, perkembangbiakan secara generatif biasanya terjadi pada bunga. Sebagai organ perkembangbiakan secara generatif, bunga memiliki bagian-bagian penting sebagai berikut. Yang pertama adalah tangkai bunga. Ini adalah bagian bunga yang paling dalam dan berfungsi sebagai penghubung antara tangkai dan ranting. Yang kedua adalah dasar bunga yang merupakan tempat melekatnya mahkota bunga. Yang ketiga adalah kelopak bunga, yaitu bagian yang kuncup dan melindungi kelopak bunga saat dia belum mekar. Dan yang selanjutnya adalah kelopak bunga itu sendiri adalah bagian bunga yang paling menarik dan cantik. Biasanya kelopak bunga ini dijadikan tolak ukur dalam keindahan suatu bunga. Selanjutnya adalah alat kelamin jantan yang biasanya disebut dengan benang sari, yang tentu saja berfungsi untuk membantu reproduksi. Nah, alat kelamin jantan ini memiliki 3 bagian, yaitu tangkai sari, serbuk sari, dan kepala sari. Yang selanjutnya adalah alat kelamin betina yang biasanya disebut dengan putik. Putik ini juga memiliki 2 bagian penting. Yang pertama adalah kepala putik yang berfungsi sebagai tempat melekatnya kepala sari yang akan jatuh kepada ovarium nanti. Dan yang selanjutnya adalah tangkai putik yang berfungsi sebagai tempat untuk menjaga agar putik tetap berada di tempat yang seharusnya. Dan yang selanjutnya adalah bakal buah atau ovarium yang merupakan tempat peleburan sel gamet jantan dan sel gamet betina, atau biasanya kita sebut dengan pembuahan. Dan yang terakhir adalah bakal biji yang merupakan tempat pembentukan biji untuk biji yang baru. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cara reproduksinya. Reproduksi tanaman secara generatif ini ada 4. Yang pertama adalah penyerbukan. Penyerbukan ini adalah proses jatuhnya benang sari ke kepala putik. Kalau berdasarkan jenis perantaranya, penyerbukan ini dibagi menjadi 5, yaitu penyerbukan yang diakibatkan oleh angin, penyerbukan yang diakibatkan oleh serangga, penyerbukan yang diakibatkan oleh burung, penyerbukan yang dihasilkan oleh kelelawar, dan yang terakhir penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Nah, jika berdasarkan dari serbuknya, penyerbukan ini dibagi menjadi 4 lagi, yaitu penyerbukan sendiri. Ini adalah proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik di bunga itu sendiri. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari yang jatuh ke kepala putik bunga lain yang masih dalam satu tanaman. Yang ketiga adalah penyerbukan silang, yaitu serbuk sari yang jatuh ke kepala putik bunga tanaman lain namun masih satu jenis tanaman. Dan yang terakhir adalah penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari yang jatuh ke kepala putik bunga lain yang sejenis namun memiliki perbedaan varietas atau varietasnya berbeda. Nah, setelah penyerbukan tadi ada juga yang namanya pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi ini adalah peristiwa peleburan sel kelamin jantan, sperma, dan sel kelamin betina, yaitu ovarium. Dan proses peleburan ini hanya terjadi antara bunga yang sejenis saja ya. Dan biasanya ini terjadi pada bagian bakal biji. Selanjutnya kita akan bahas tentang penyebaran biji. Penyebaran biji ini adalah proses pindahnya atau bergeraknya biji pada tumbuhan dari tumbuhan induknya. Biji ini bisa menyebar secara sedikit atau banyak, dan setelah menyebar dan jatuh ke tanah, biji ini akan membentuk individu baru lagi.
Nah, ada 5 cara utama penyebaran biji, yaitu dari gravitasi atau guncangan tanah, dari angin, air, hewan, dan juga manusia. Nah, cara yang terakhir akan kita bahas adalah melalui perkecambahan. Perkecambahan ini merupakan tahap dari siklus awal tanaman yang memperbanyaknya menggunakan biji. Proses perkecambahan tanah ini tidak tergantung pada nutrisi dari tanaman karena adanya endosperma, namun perkecambahan ini lebih tergantung pada lingkungan sekitarnya, yaitu kesediaan air, suhu, dan konsentrasi pada oksigen. Nah, kira-kira itulah penjelasan yang bisa saya berikan pada video kali ini. Semoga penjelasannya membantu teman-teman. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.